Ibu Intan Nurrahmi, MESY, selaku co-founder ISFAL Institute dan dosen Fakultas Syariah Unisba. Yang terhormat narasumber kita ada Ibu Yunita Sari, PSI MPSI. Beliau adalah dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Pembicara kita yang kedua yaitu Bapak Dr. Amrullah Hayatuddin, SHIMAG. Beliau menjabat sebagai Wakil Rektor 3 Universitas Islam Bandung dan dosen Fakultas Universitas Islam Bandung. Dan ada moderator kita yaitu Teh Rafida Ramelan, SSYMH, selaku peneliti ISFAL Institute dan dosen Institut Agama Islam Darussalam Cimahi. Dan yang terhormat, maaf, Ciamis, dan yang terhormat para peserta yang sudah join pada Ahad Forum kali ini melalui Zoom meeting. Izin memperkenalkan diri, nama saya Laila Nisfi selaku MC pada sore hari ini. Pada sore hari ini kita akan membahas mengenai antara selingkuh dan poligami dalam perspektif hukum keluarga Islam dan psikologi. Langsung saja saya serahkan kepada moderator kita yaitu Teh Rafida. Teh. Baik, hatur nuhun Neng Laila Nisfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat bermuajahah walaupun masih secara virtual Bapak Ibu sekalian dalam rangka kajian Ahad Forum Islamic Family Law atau ISFAL Institute. Kemudian salawat dan salam kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dan keluarganya, sahabatnya, tabi'un dan tabi'in yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah ini. Perkenalkan, saya Rafida Ramlan sebagai moderator yang akan memandu acara kajian kita hari ini hingga akhir, insya Allah. Sebelumnya, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang sudah bersedia hadir pada kajian hari ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada founder ISFAL Institute, yaitu Ibu Dr. Siska Sulistiani, MAG MESY, beserta jajaran yang bertugas. Terima kasih juga saya haturkan kepada para narasumber yang saya hormati. Ada Bapak Dr. Amrullah Hayatuddin, SHIMAG, dan juga Ibu Yunita Sari, MC Psikolog. Terima kasih juga saya haturkan kepada para narasumber yang hari ini baru bergabung. Saat ini baru Ibu Yunita Sari. Mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terdengar suara saya Mbak Teh? Jelas Bu, alhamdulillah. Ya, terdengar. Alhamdulillah. Izin saya menyapa juga, ini ada jajaran Prodi Hukum Keluarga Islam dari Institut Agama Islam Darussalam. Ada Pak Daman yang sudah bergabung, Pak Daman hatur nuhun. Lalu ada juga Kaprodi KI UIN Raden Fatah, ada Dr. Zaimah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada juga Ibu Amarti, Ibu Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Fatah. Alhamdulillah banyak yang gabung, peserta yang luar biasa, juga yang tidak kalah ini para pakar kita. Semoga pertemuan kita hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun tema kajian Ahad Forum kita hari ini adalah antara selingkuh dan poligami dalam perspektif hukum keluarga Islam dan psikologi. Izinkan saya memperkenalkan para narasumber hari ini karena Bapak Dr. Amrullah Hayatuddin belum hadir, maka kita swap dulu ya ke pembicara yang kedua, Ibu Yunita Sari terlebih dahulu. Izinkan saya memperkenalkan Ibu Yunita Sari, sampaikan beliau.
4 Juni 1981 email dari PS Unisba Jalan Tanah Saja nomor 1 Bandung, Alamat Rumah Jalan Sadang Tengah nomor 23 Perumna Sadang Serang Bandung. Adapun riwayat pendidikan Ibu Yunita Sari ini, beliau S1 di Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung, lalu Magister Profesi Psikologi Universitas Pajajaran, klinis anak atau kembangan di Bandung. Kemudian Doktor Ilmu Psikologi UGM, penerima beasiswa unggulan dosen Indonesia dalam negeri LPDP UGM 2016 di Yogyakarta, Masya Allah. Selanjutnya ada pelatihan atau program yang telah beliau ikuti ini sangat banyak sekali. Adapun yang saya sebutkan mungkin cuma beberapa ya Ibu, mohon maaf. Ada pelatihan deskripsi aspek dan proses emosi penyesuaian dengan lingkungan atau genosis. Kemudian riwayat organisasinya Ibu Yunita Sari, beliau merupakan anggota dari HIMPSI Jabar. Kemudian beliau juga merupakan pengurus wilayah Jabar dari APSI atau Asosiasi Psikolog Sekolah Indonesia. Lalu beliau juga merupakan pengurus wilayah Jabar API, Asosiasi Psikologi Islam. Juga merupakan anggota dari IPI, yaitu Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia. Mungkin demikian yang dapat saya paparkan terkait CV beliau. Walaupun sebetulnya ini masih banyak sekali rangkaiannya, mohon maaf Ibu, saya hanya singkat menjabarkannya. Baik, untuk mengefektifkan waktu kepada Ibu Yunita Sari, disilahkan. Ya, terima kasih Teh Rafida telah membuka acara ini. Saya izin share screen dulu mungkin ya. Coba dulu. Ya, silakan Ya, Ibu. ya. Sebentar. Boleh dibuka dulu, Teh. Ini saya belum bisa share screen karena di ini. Oh iya Ibu, sebentar. Oh ya. Nah, ini. Oke. Apakah udah tampil, Teh? Sudah, Bu. Oke. Oke, mungkin saya menyapa dulu para peserta yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu, kemudian pendiri ISFAL Institute, kemudian co-founder, dan semua jajaran tadi yang telah disebutkan Teh Rafida ya. Tadi ada juga yang dari IAIN Raden Fatah, Palembang. Terus kemudian Ibu Dr. Anne Huzaimah, para peserta yang telah hadir semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan bisa bersama untuk sharing ya. Saya di sini mungkin lebih pasnya untuk sharing gitu, apa yang saya ketahui sedikit gitu. Terus kemudian juga dari hasil-hasil dengan konsultasi dari para klien gitu, saya bisa sharing di sini terkait tentang perselingkuhan dan poligami dalam perspektif psikologi. Kalau mungkin nanti Bapak Wakil Rektor akan berbicara dari sisi Islamnya gitu. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai saja dari sudut pandang psikologi. Oke. Ini mungkin pengantar dulu ya, mungkin Teh Rafida dan Ibu Bapak semua di sini juga sudah banyak lagi heboh gitu ya sekarang dengan web series Layangan Putus, kemudian kalau yang suka drama Korea juga ada tentang The Word of the Marriage, itu juga tentang terkait perselingkuhan, lalu kemudian banyaknya fenomena perselingkuhan di Kota Bandung saat ini, terus kemudian masa pandemi ini pun semakin meningkatkan berbagai kasus perselingkuhan, terutama mungkin perselingkuhan online ya, yang saya temukan gitu. Terus kemudian perselingkuhan ini juga bisa jadi pemicu untuk terjadinya perceraian gitu. Jadi beberapa perceraian yang terjadi itu juga bisa disebabkan dari adanya perselingkuhan. Oke.
Oke, kita lihat. Oke, ini outline yang mungkin akan saya sharing pada hari ini secara ringkas gitu ya, apa dan bagaimana perselingkuhan itu terjadi dari sisi psikologi, terus kemudian faktor apa saja sih sebenarnya yang mendorong perselingkuhan, lalu kemudian bagaimana kita bisa mencegah perselingkuhan, terus lalu seperti apa poligami dan permasalahannya, kemudian pada saat poligami apa yang mungkin perlu dipersiapkan gitu. Oke, sharing saya hari ini mungkin nanti berdasarkan kajian-kajian literatur, terus kemudian juga hasil riset dan temuan-temuan di lapangan dari hasil konsultasi dengan para klien gitu ya. Oke, di sini saya paparkan dulu terkait apa itu sebenarnya perselingkuhan itu gitu. Kalau di dalam literatur itu sangat banyak terminologi yang digunakan, ada yang infidelity, ada extramarital, ada berbagai macam terminologi yang digunakan, tapi secara umum perselingkuhan itu adalah didefinisikan sebagai ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan atau ketidakpercayaan, kecurangan dalam relasi dengan pasangan, walaupun komitmen yang sudah dijalin itu bersifat eksklusif, karena di sini secara umum psikologi tidak spesifik ke pernikahan, tapi kita di dalam Islam kita mengkhususkan pada perselingkuhan ini mungkin lebih yang pada komitmen yang sah gitu ya, jadi pada pasangan yang telah menikah gitu. Jadi di sini perselingkuhan itu adalah pelanggaran kesepakatan gitu ya, terjadinya pelanggaran gitu. Lalu kemudian bagaimana dengan perselingkuhan itu sendiri, sebenarnya bagaimana sih orang mengatakan bahwa itu disebut sebagai perselingkuhan gitu. Bisa saja kita tidak merasa itu perselingkuhan, tetapi mungkin orang lain mengatakan itu perselingkuhan. Jadi beberapa tokoh juga menjelaskan ada jenis-jenis perselingkuhan. Ada perselingkuhan yang seksual, terus kemudian perselingkuhan emosional atau selingkuh hati ya gitu. Terus kemudian ada kombinasi dari keduanya. Itu ada perselingkuhan seksual dan emosional yang secara beriringan. Kemudian juga ada perselingkuhan online atau perselingkuhan yang melalui internet. Itu yang misalnya chatting, terus kemudian Facebook, lalu kemudian yang medianya menggunakan media online gitu ya. Oke. Jadi perselingkuhan itu cukup banyak jenisnya gitu. Kita tidak bisa mungkin menjadikannya satu karena nanti sangat tergantung jadi bentuk-bentuk atau jenis-jenis perselingkuhan itu terjadi gitu. Oke. Nah, dari Vincem dan Mai gitu melakukan berbagai riset atau temuan mengumpulkan dari beberapa literatur yang menunjukkan bahwa ternyata perselingkuhan itu terjadi karena beberapa faktor. Jadi ada beberapa faktor yang memfasilitasi untuk terjadinya perselingkuhan. Oke. Dari 4 faktor itu yang paling berkorelasi kuat itu ada di faktor relasi gitu ya. Dari faktor demografi, faktor individu, faktor relasi, dan faktor konteks. Yang lebih banyak dibahas itu dari beberapa tokoh itu lebih banyak di faktor relasi gitu ya. Jadi ketika faktor demografi menyatakan faktor-faktor laki-laki itu lebih banyak yang berselingkuh dibanding perempuan. Lalu kemudian orang individu Afrika Amerika itu lebih besar peluang berselingkuhnya dibanding orang kulit putih gitu ya. Kemudian dari sisi pendidikan gitu, usia, pendapatan semua berkorelasi dengan perselingkuhan. Dari individual, kepribadiannya seperti apa, orang neurotis atau yang mudah cemas, dan orang yang lebih mencintai dirinya sendiri itu lebih mudah untuk berselingkuh. Nah, ini berbagai macam indikator atau faktor-faktor yang ditujukan oleh tokoh ini gitu ya. Tapi kita akan berfokus, saya akan lebih banyak berfokus pada faktor relasi, ketidakpuasan relasi, komitmen, kohabitasi atau kohabitasi ini ada kumpul kebo ya. Kohabitasi, kemudian pasangan dengan karakteristik yang sama gitu. Nah, ini ada faktor relasi ini nanti yang akan kita bahas lebih banyak karena beberapa tokoh lebih berfokus pada sebenarnya bagaimana dinamika atau terjadinya perselingkuhan ya kalau dilihat dari perspektif ilmu sosial atau relasi. Oke, nah di sini mungkin terlihat lebih jelas
gitu. Kita mulai dari rendahnya kepuasan pernikahan atau tadi adanya ketidakpuasan dalam sebuah relasi pernikahan gitu ya. Kenapa terjadinya ketidakpuasan pernikahan? Ketidakpuasan itu sangat wajar terjadi gitu dalam fase pernikahan. Biasanya kepuasan pernikahan itu sangat tingginya itu ketika di awal pernikahan. Lalu kemudian ketika fase punya anak itu terjadi penurunan kepuasan pernikahan gitu. Lalu kemudian itu bisa turun kembali ketika anak berikutnya lahir gitu, dan bisa meningkat kembali ketika fase anak remaja, tetapi juga itu bisa menurun gitu. Sangat tergantung dari need atau kebutuhan. Nah, di sini nanti yang akan kita bahas itu adalah kebutuhan. Bagaimana sih kebutuhan pasangan suami istri ini sehingga kepuasan itu akan tercipta atau tidak gitu. Nah, kadangkala kepuasan ini tidak tercipta karena tidak dipahaminya kebutuhan dari kedua pasangan gitu. Baik suami maupun istri ini tidak memahami kebutuhan yang terjadi atau kebutuhan yang dimiliki karena adanya perubahan, karena ada perubahan perilaku atau perubahan kepribadian pasangan selama proses pernikahan gitu ya. Nah, ketidakpuasan ini itu biasanya mengarah pada komunikasi yang tidak baik atau terjadinya hambatan dalam berkomunikasi. Idealnya komunikasi itu kan dapat menunjukkan adanya penghargaan, adanya keterbukaan dalam proses relasi pernikahan gitu. Nah, dikarenakan adanya ketidakpuasan, biasanya itu membuat komunikasi pada pasangan suami istri ini menjadi tidak terbuka. Mereka bingung untuk mengekspresikan atau misalnya mengungkapkan ketidakpuasan yang dirasakan. Hal ini bisa terjadi karena misalnya power, misalnya suami yang terlalu keras misalnya, atau karakteristik istri yang terlalu keras kepala juga yang tidak bisa dipahami misalnya seperti itu, sehingga komunikasi yang terhambat ini menjadi kendala bagi mereka berdua untuk bisa mengemukakan apa yang diharapkan atau yang dibutuhkan dari sebuah pernikahan gitu. Oke, kemudian komunikasi yang terhambat ini tentu berdampak juga pada adanya kesepian atau loneliness gitu ya. Loneliness atau merasa tidak dipahami atau merasa kebutuhannya tadi tidak bisa diakomodir oleh pasangan gitu, dan itu juga tidak bisa terungkapkan gitu. Hal ini nanti tidak bisa diungkapkan, maka pasangan tadi atau salah satu dari mereka itu mencari orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan. Oke, jadi memenuhi kebutuhan yang tadi tidak diperoleh dari pasangan sahnya gitu ya. Jadi kebutuhan ini bisa banyak, tidak spesifik ke seksual, tapi biasanya misalnya afeksi, pujian, kasih sayang, karena kebutuhan laki-laki dan perempuan itu jelas berbeda gitu. Laki-laki dan perempuan punya need yang berbeda gitu, sehingga kebutuhan ini tidak spesifik harus menjulur pada seksualitas gitu. Kalau kita lihat tadi berbicara terkait tentang perselingkuhan, jenis selingkuh hati yang tadi ada seksual, seksual atau emosi gitu ya, itu bisa berkaitan dia tidak melakukan hubungan seksual tetapi bisa nyaman berbicara dengan pasangannya tadi gitu, dengan pasangan selingkuhannya atau orang yang dia butuhkan gitu ya, sehingga bisa saja orang tersebut atau selingkuhan itu tadi adalah orang yang nyaman untuk diajak berbicara, orang yang lebih ekspresif dan berbeda dari pasangan sahnya gitu ya, gitu. Yang akhirnya bisa berujung dengan perilaku seksual gitu, sehingga terjadilah perselingkuhan. Nah, perselingkuhan ini sendiri itu juga bisa menjadi dampak dari rendahnya kepuasan pernikahan atau menjadi penyebab. Jadi itu di sini saya buat tandanya bolak-balik gitu ya. Menurut Vincent dan Mai, selingkuh itu atau rendahnya ketidakpuasan pernikahan itu bisa terjadi karena perselingkuhan, atau perselingkuhan itu juga akan menyebabkan rendahnya kepuasan pernikahan.
Sehingga ini sifatnya bisa bolak-balik gitu, model dinamikanya gitu. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya perselingkuhan itu tidak bisa dilihat dari sisi pelakunya saja gitu. Ketika pasangan suami istri itu saling berinteraksi, maka bisa jadi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi atau rendahnya kepuasan pernikahan itu menjadi peluang untuk terciptanya perselingkuhan gitu, yang tidak disadari gitu ya. Jadi suami istri ini bisa saja tidak saling menyadari dan tidak saling berefleksi bahwa ada perilaku dari mereka yang tidak disadari itu menyebabkan pasangan itu kecewa atau pasangan tidak terpenuhi kebutuhannya gitu. Nah, dan ini seharusnya yang harus dikomunikasikan. Tetapi ketika komunikasi itu menjadi tidak lancar, ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan, maka itu menjadi bermasalah gitu. Oke, kalau kita lihat di sini di gambar di sebelah kiri itu ada proses pernikahan itu kan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Yang jelas punya kebutuhan yang berbeda, punya latar belakang yang berbeda, dari keluarga besar yang berbeda, sehingga tidak bisa kita anggap bahwa pasangan kita saat ini itu mungkin adalah pasangan yang kita kenal sebelumnya gitu ya, yang kita tahu gitu. Karena dari perbedaan latar belakang pun sebenarnya kita perlu memahami apakah kita sudah sangat kenal pasangan kita dan kenapa pasangan kita itu berperilaku seperti itu. Bagaimana dia dibesarkan oleh keluarganya, apa yang dia butuhkan, apa kebutuhan-kebutuhannya yang mungkin tidak kita pahami dari dia sejak kecil hingga bertemu dengan kita, bagaimana dia bertemu dengan lingkungannya dan seperti apa dia akhirnya menjadi sosok yang seperti sekarang gitu. Nah, perubahan pasangan kita dari sejak menikah sampai misalnya saat ini gitu, kadangkala tidak tersadari bahwa terjadi perubahan-perubahan dalam dirinya. Tentu manusia itu berubah gitu. Kenapa manusia berubah ya? Karena konteks, karena lingkungannya juga bertemu dengan orang-orang baru gitu. Manusia itu sangat unik gitu. Dia tidak kadangkala tidak seperti orang yang kita temui sebelumnya gitu, karena interaksi dia dengan lingkungan gitu. Sehingga perspektif terhadap ideal marriage atau pernikahan yang ideal menurut suami maupun menurut istri itu tidak bisa jadi berbeda. Bahagianya suami tentu bisa saja berbeda dengan bahagianya istri gitu. Sehingga ini harus terus selalu disadari bahwa interaksi kita itu akan berubah juga gitu. Kita dengan pasangan itu akan berubah gitu. Suami istri itu dengan seiringnya waktu itu terjadi perubahan-perubahan dan kebutuhan yang berbeda gitu. Ambil contoh misalnya film Layangan Putus misalnya ya, web series itu gitu. Istri yang tadinya bekerja lalu kemudian tidak bekerja, tinggal di rumah mengurus anak gitu, dengan suami yang harus bisnismen yang harus keluar dengan banyak perempuan atau dengan laki-laki teman-temannya gitu, dengan karakter ya mungkin harus banyak meeting, harus menjaga penampilan dan sebagainya gitu, dengan misalnya istrinya yang hanya tinggal di rumah saja, yang mungkin kurang memahami bagaimana situasi di kantor dan sebagainya gitu. Nah, perubahan-perubahan itu bisa saja menyebabkan ada kebutuhan yang berbeda gitu. Terutama misalnya kalau di film itu misalnya istri sedang hamil gitu, ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin tidak terkomunikasikan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita lalu dari hasil riset apa saja sih, bagaimana sih sebenarnya kita dapat mencegah perselingkuhan ini gitu. Fai dan Mims itu menyatakan dari hasil risetnya, mereka melakukan wawancara terhadap beberapa puluh pasangan gitu ya, wanita, ditanya gitu, kira-kira apa yang membuat mereka untuk terus bisa tetap monogami gitu, dan mencegah diri keluarganya dari perselingkuhan gitu. Pertama itu adalah
membangun keterikatan emosional. Jadi ada komunikasi intim di situ, ada ya yang pasti komunikasi ya yang apa namanya tuh terjadi gitu. Dan ada waktu bersama gitu untuk bisa meningkatkan keterikatan emosional sebagai pasangan suami istri tadi. Jadi me time dan juga apa namanya togetherness atau kebersamaan dalam keluarga itu sangat penting. Kemudian sex in marriage ini nggak berkaitan selalu dengan perilaku seksual, tetapi juga berkaitan dengan pemberian kasih sayang, bagaimana kebutuhan pasangan, menceritakan hal-hal yang disukai kedua pasangan gitu secara yang kadang-kadang dianggap tabu misalnya oleh kedua pasangan. Kemudian adanya batasan dalam perilaku, pikiran, dan relasi. Ini ketika akan munculnya perselingkuhan, maka pasangan secara perilaku itu bisa membatasi diri atau langsung mengambil tindakan. Misalnya ketika di tempat kerja ada situasi atau ada teman yang mungkin menunjukkan hal-hal yang sekiranya tidak apa namanya menunjukkan gelagat ya, mengarah pada terjadinya perselingkuhan, maka mengambil tindakan untuk pindah tempat kerja atau misalnya pindah ke bagian lain gitu. Kemudian ada batasan pikiran ketika keinginan untuk berselingkuh itu terjadi, maka alihkan pikiran, kemudian mencari kegiatan lain yang tidak berfokus pada keinginan-keinginan tersebut. Kemudian relasi. Batasan dalam relasi ini juga berkaitan dengan ketika berelasi dengan teman atau dengan lawan jenis gitu, kita punya batasan bahwa kita lebih baik menginvestasikan waktu kita lebih banyak berelasi dengan pasangan gitu. Kemudian berlatih untuk terus mencocokkan diri atau menyesuaikan diri. Jadi terus mencari ilmu dan mengembangkan diri. Ini salah satu cara untuk bisa mencegah terjadinya perselingkuhan. Lalu kemudian menumbuhkan nilai dan keyakinan yang mendukung monogami. Terus bersama orang-orang yang berfokus bagaimana caranya untuk menjaga value-value di dalam keluarga untuk tetap bisa menjaga keharmonisan rumah tangga gitu. Kemudian yang terakhir itu melakukan penguatan diri pribadi dan pasangan. Jadi di sini ada keterikatan dengan spiritualitas, ibadah atau religiositas, self control atau berlatih untuk terus melakukan pengendalian diri dan adanya kemauan untuk berubah sehingga adanya proses pembelajaran dalam diri pasangan suami istri ini tadi sehingga akan terbentuknya apa namanya penguatan baik secara pribadi maupun secara pasangan gitu. Oke. Oke, selanjutnya oke. Teh Rafida, punten saya sampai jam berapa ya? Itu waktunya sampai 6.30. Punten kurang jelas teh. Sampai jam berapa? Sampai 12.30. 4.30. Oke, saya percepat kalau gitu. Oke. Baik, kemudian ada selain itu beberapa tokoh juga menyatakan dan juga dari hasil pelatihan-pelatihan yang dilakukan itu juga ada pencegahan perselingkuhan itu lebih berfokus pada kepuasan pernikahan. How atau bagaimana sebenarnya supaya terjadi apa namanya kepuasan pernikahan itu bisa terjadi. Pertama itu Vincent dan May juga melakukan riset terkait kebersyukuran bahwa dalam sebuah pernikahan kita harus lebih banyak bersyukur atau tidak membandingkan pernikahan kita dengan pernikahan orang lain gitu ya sehingga itu lebih mudah untuk membuat kita lebih puas dengan pernikahan yang kita hadapi. Lalu kemudian forgiveness atau memaafkan. Kemampuan memaafkan ini tidak hanya memaafkan pasangan misalnya tapi juga memaafkan keadaan, memaafkan diri sendiri gitu ya. Kemudian memaafkan tuh tanpa tapi gitu ya. Jadi benar-benar mencoba belajar untuk bagaimana caranya teknik untuk bisa memaafkan atau menyadari bahwa kita sebenarnya ada kemarahan atau ada hal-hal yang sebenarnya mengganggu dalam diri kita gitu ya. Kemudian nah dari hasil pelatihan saya dan tesis saya itu sudah terbukti bahwa keterampilan berkomunikasi intim ini dapat meningkatkan apa namanya tuh
meningkatkan kebahagiaan atau kepuasan juga dalam pernikahan ini gitu. Terutama pada aspek self disclosure gitu ya. Jadi ada 3 aspek yang dapat dilatih dalam keterampilan berkomunikasi intim ini. Berkomunikasi intim ini sebenarnya adalah penyampaian pesan baik verbal maupun nonverbal terhadap pasangan kita gitu, yang itu bisa dipenuhi dengan adanya proses penghargaan dan penghormatan kepada pasangan sehingga pasangan itu merasa dicintai gitu ya. Nah, ada tiga aspek yang bisa dilakukan. Itu pertama adalah confirmation, yaitu berkaitan dengan kita selalu mengecek terhadap persepsi pasangan. Apakah betul misalnya dia marah terhadap suatu hal? Apa yang membuat dia marah misalnya? Nah, confirmation ini jelas membutuhkan adanya kepekaan atau kemampuan kita untuk active listening, aktif untuk mendengarkan, kemampuan untuk bisa membaca bahasa tubuhnya juga gitu ya, sehingga kita mengetahui bahwa persepsi apa yang kita persepsikan itu sama dengan yang pasangan persepsikan. Lalu kemudian self disclosure ini adalah adanya keterbukaan secara mendalam selama berkomunikasi mengenai permasalahan yang terjadi dalam relasi. Jadi self disclosure ini adalah keterbukaan yang sangat deep ya. Jadi membuka aib-aib kita pada pasangan sehingga hal-hal yang sangat jelek atau kelemahan dari diri kita itu bisa kita ungkapkan pada pasangan. Nah, ini yang kadangkala itu sering menjadi hambatan karena tidak semua pasangan itu dibesarkan dengan kemampuan untuk mengekspresikan emosi yang negatif atau emosi yang lemah gitu ya. Apalagi laki-laki gitu seringkali kadang menangis atau misalnya menunjukkan perilaku yang lemah itu menjadi dianggap buruk pada pasangan kayak seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah sexual communication. Ini berkaitan tentang bagaimana mengkomunikasikan kebutuhan. Ada kebutuhan-kebutuhan yang seksual terutama yang seringkali tidak disadari oleh pasangan suami istri ini, terutama dalam perubahan-perubahan tahapan perkembangan pernikahan gitu ya, dari awal menikah lalu kemudian punya anak pertama, lalu punya anak kedua, anak ketiga, anak remaja, itu terjadi perubahan-perubahan dalam perilaku seksual. Nah, ini juga perlu dikomunikasikan. Oke, baik. Itu tadi seputar perselingkuhan atau infidelity atau ekstramarital, lalu kemudian kita ke poligami. Mungkin saya nggak akan terlalu banyak berkaitan dengan poligami nanti ya. Nanti kita bisa diskusi juga selanjutnya karena waktunya juga mepet. Di sini yang perlu kita bahas mungkin adalah poligami itu bagaimana sebenarnya prosesnya ketika menuju halal, dari proses perkenalan sampai menikah itu seperti apa gitu. Itu yang perlu dipahami gitu. Terjadi proses-proses atau dinamika psikologis yang kadangkala negatif gitu ya pada istri pertama karena proses poligami ini tidak smooth atau mungkin tidak diketahui oleh istri pertama atau terlalu tergesa-gesa gitu ya, atau kemudian ya itu tadi tidak diberitahu sehingga kaget gitu ya. Kemudian poligami ini juga berkaitan dengan ilmu dan kesiapan berpoligami dari seluruh anggota keluarga. Tidak hanya pasangan suami istri yang berpoligami, tapi juga anak, keluarga besar gitu. Itu juga mungkin menjadi catatan untuk bisa terjadinya siap atau tidak sebuah keluarga ini untuk bisa berpoligami. Karena mau tidak mau konsekuensi dari keluarga berpoligami ini akan juga berdampak pada anak gitu ya, dan interaksi mereka terhadap kedua orang tuanya gitu ya. Berbagai kasus yang saya hadapi gitu, anak-anak yang dari keluarga berpoligami itu seringkali merasa negatif terhadap poligami karena melihat keluarganya yang secara afek atau secara kasih sayang itu tidak terpenuhi gitu dengan orang tuanya yang berpoligami. Memang tidak semua keluarga berpoligami seperti itu, namun kita perlu mempersiapkan atau punya ilmu yang cukup gitu ya. Kemudian dilemanya adalah poligami ini sebagai jalan pintas untuk melangsungkan nafsu gitu ya, atau sebenarnya pintu darurat dari sebuah pernikahan gitu. Nah, ini yang juga harus
dipertanyakan gitu dan perlu untuk difikirkan dengan pemikiran yang matang ketika akan melakukan poligami. Oke. Ibu, Selanjutnya, ya bagaimana Bu Rafida? Ibu, Halo? mohon izin untuk waktunya sampai 15.25, Bu. Oh ya, 5 menit lagi ya berarti ya? 2 menit lagi, Bu. Oh, oke, saya percepat. Oke, Iya, saya percepat. Ya, saya percepat. Oke, jadi dari poligami ini, dari berbagai riset yang ditemukan, itu memang banyaknya, kalau dari sudut pandang perempuan, gitu, dari sudut pandang perempuan yang dipoligami, itu cenderung lebih banyak mengalami kerentanan. Ini tentu saja hasil riset seluruh dunia, gitu. Tidak spesifik Indonesia. Jadi, berbagai riset dari puluhan bahkan ratusan riset itu setelah dikumpulkan, itu menunjukkan adanya kecenderungan banyaknya kurangnya kepuasan hidup dan pernikahan serta rendahnya kepercayaan diri pada perempuan yang dipoligami. Lalu kemudian satu riset juga menunjukkan bahwa sebenarnya wanita poligami mengklaim bahwa memang ada kerugian, tapi perceraian bukanlah pilihan. Maka dari situ harus ada seminar atau program yang mengatasi stres dan bagaimana cara mengelola konsekuensi lain dari poligami yang dilakukan gitu, agar poligami ini bisa tetap memperbaiki struktur keluarga gitu ya. Oke, kemudian dari satu riset ini juga menunjukkan kenapa sih laki-laki berselingkuh. Kalau ini di risetnya di Iran itu ada diprediksikan laki-laki itu berpoligami itu dikarenakan adanya gaya hidup bebas, terus kemudiannya ada fasilitas dari keluarga, kemudian masalah finansial yang sudah mencukupi, lalu kemudian faktor agama yang paling berpengaruh gitu ya. Ini untuk konteks di Iran gitu. Oke, nah kemudian dari beberapa riset tadi itu apa sih sebenarnya yang perlu disiapkan sebelum berpoligami? Kita lihat tadi adalah ilmu yang cukup, kesiapan mental. Kesiapan mental ini berkaitan tentang emosi, pengendalian diri, gitu ya. Terus kemudian pemahaman terhadap konsekuensi seluruh anggota keluarga, gitu. Oke. Alhamdulillah ini udah selesai Teh Rafida. Atur nuhun. Alhamdulillah, Ibu. Ya. Baik, alhamdulillah materi pertama kita sudah selesai dari Ibu Nitasari MC Psikolog. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan kepada pemateri Bapak Dr. Hayatuddin. Assalamualaikum Bapak. Sudah bisa bergabung Pak? Assalamualaikum Pak. Masih dalam proses. Baik, sebelumnya sambil menunggu beliau, saya bacakan CV dulu. Apakah Oh iya. Saya akan bacakan beliau terlebih dulu. Nama Amrullah Ador Amrullah Hayatuddin SHIMAG. Tempat tanggal lahir Tasikmalaya 4 Mei 1982, email amrullahayatuddin@gmail.com, dan di UIN ilmu hukum. Adapun penelitian yang sudah tahu ikuti ini sangat banyak, mulai dari tahun 2015 sampai akhir 2021. Dan masyarakat yang sudah diikuti juga sebanyak. Dan punya terakhir ini terkait pendampingan pengelolaan ada 5
mulai di tahun 2016 sampai 2022 yang terakhir yang baru terbit adalah buku pengantar Dafiq dari penerbit Amsah. Demikian CV singkat dari Bapak Dr. Amrullah Ferdin kepada Pak Amrullah, disilahkan. Punten ini Bapak Amrullah ini baru gini. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Pak. Apa sudah bisa bergabung Pak? Sepertinya Pak Amrullahnya sedang ini deh, jaringannya terlempar beberapa kali. Diskusi mungkin dulu ya Teh ya. Ya. Baik, Mbak. Untuk para peserta yang ingin bertanya, raise hand cukup pada dalam baik. Yang Ya, karena Pak Am belum join karena mungkin kendala jaringan, jadi bagi para peserta yang ingin berdiskusi atau menanyakan langsung kepada Ibu Yunita, dipersilahkan boleh langsung raise hand atau melewati kolom chat, dipersilahkan. Oke, karena mungkin belum ada yang nanya, Bu, mungkin saya punya pertanyaan. Jadi gini, Bu, bener nggak sih kalau misalnya kayak orang tuh kalau udah selingkuh, terus misalnya dimaafin, terus dia putus nih, atau udah gitu selingkuhnya, tapi nanti ke depannya tuh bakal ada perselingkuhan lagi gitu, Bu. Bener nggak sih kayak gitu? Oke. Itu sangat tergantung dari nanti berkaitan dengan personalitinya juga ya Teh, karena perselingkuhan itu kan ada juga yang dikarenakan bentuk selain tadi, selain selingkuh seksual, emosi gitu ya, dan online itu juga ada jenis beberapa selingkuh yang serial affair misalnya, atau jadi selingkuh itu bisa saja terjadi karena itu seperti hobi gitu ya, seperti ada kebutuhan yang adiksi yang sudah tidak bisa ditinggalkan, tapi ada juga yang ada juga yang khilaf gitu. Jadi misalnya melakukan sekali, lalu kemudian kita lakukan terapi, terus kemudian kedua belah pihak itu bisa sama-sama membangun kembali kesepakatan bersama, ya itu bisa selanjutnya bisa lebih baik bahkan pernikahannya gitu, karena sama-sama berefleksi kelemahan dan kekurangan masing-masing dari kedua pasangan tadi gitu, sehingga harus seperti apa gitu. Jadi nggak selamanya ketika terjadi perselingkuhan itu akan berulang kembali. Sangat tergantung dari proses setelah terjadinya perselingkuhan itu bagaimana relasi dari kedua pasangan ini gitu. Dan apakah butuh bantuan dari psikolog misalnya, terapi apa yang sesuai dan bagaimana mereka menjalani proses itu, seperti itu. Jadi bisa saja ada yang memang personalitinya yang tadi terus-terusan gitu ya, udah sekali selingkuh nggak mungkin dia
apa namanya tadi gitu ya. Jadi nggak harus akan ada lagi gitu. Jadi sangat tergantung dari bagaimana juga sih ini yang selingkuh tidak hanya laki-laki ya sekarang gitu. Yang perempuan juga sudah mulai cukup terbuka gitu untuk menunjukkan bahwa mereka berselingkuh, sehingga perlu dilihat gitu bagaimana pasangan ini baik laki-laki atau perempuan yang berselingkuh ini bagaimana mereka dibesarkan gitu ya, dan bagaimana relasi yang terjadi dengan pasangan mereka, apa kebutuhan yang tidak terpenuhi misalnya seperti itu. Oke, gitu mungkin ya Teh Laila. Oke, Bu. Karena Pak Am udah join, kita coba ini dulu Pak Am ya. Oke. Assalamualaikum Pak Am. Udah bisa join? Assalamualaikum Pak. Halo, Assalamualaikum. Kedengaran nggak Sarah? Kedengaran Pak? Gimana udah bisa untuk Iya, lanjut? iya bisa insya Allah. Mudah-mudahan tidak hilang. Baik Pak, boleh langsung saja. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf lagi di perjalanan, kemudian jaringannya pun hilang-hilang. Tadi menarik sebetulnya, terima kasih Ibu Siska, kemudian Ibu pemateri pertama yang sudah menyampaikan materinya, yang mungkin nanti akan ada sisi singgungan materi sebetulnya persamaan, tetapi saya akan melihat dari perspektif hukum keluarga Islam, perspektif hukum Islam, bahwa materi yang sekarang itu yang disampaikan begitu menarik ya, selingkuh dan poligami dalam perspektif hukum keluarga Islam. Bahwa saya akan melihat perspektif Islamnya seperti apa sebetulnya terkait dengan selingkuh. Banyak peneliti yang menyampaikan pandangannya atau pendapatnya terkait dengan perselingkuhan itu. Perselingkuhan atau Paugan menyebutkan bahwa perselingkuhan adalah keterlibatan seksual dengan orang lain yang bukan merupakan pasangan primernya. Dan perselingkuhan ini ada yang bentuknya besar sampai kecil. Mungkin tadi disampaikan bagaimana faktornya, apa sebabnya, ya seperti di kantor dan lain sebagainya. Ada kadang-kadang perselingkuhan itu dimulai dari hanya sekedar curhat gitu ya, kepada hubungan, bahkan ada yang kepada hubungan intim, yang mungkin teman-teman lihat seperti apa yang film yang lagi ramai sekarang, Layangan Putus, itu kan lebih kepada yang tidak hanya curhat saja sebetulnya. Itu bentuknya, padahal pada hakikatnya itu adalah penyelewengan yang menghilangkan hakikat berkeluarga yang sebenarnya. Nanti akan saya sampaikan bahwa hakikat tujuan dari pernikahan itu apa. Data yang diperoleh Hawari, misalkan Dedang Hawari menyebutkan bahwa perselingkuhan yang terjadi di Jakarta, ini penelitiannya, 90% dilakukan oleh suami. Meskipun tadi disampaikan oleh Bu materi sebelumnya bahwa sekarang potensi dilakukan oleh perempuan pun sudah ada sebetulnya, meskipun masih sedikit, sekitar tapi ini 2002, ini penelitiannya itu 10%. Ya, kebanyakan dilakukan oleh kaum laki-laki. Nah, sebetulnya apa perspektif dari hukum Islam seperti apa dalam hukum dari perselingkuhan? Saya memandangnya bahwa penelitiannya ada 3 hal ya dari perselingkuhan itu. Sebetulnya ada bohong di sana. Tidak memungkinkan perselingkuhan itu terjadi kalau tidak ada unsur kebohongan di dalam. Pasti ada unsur kebohongan di dalam. Tidak ada satu pasangan yang jujur dengan perselingkuhannya, misalkan kan gitu. Itu ada kebohongan. Padahal pada hakikatnya di dalam Islam berbohong itu sangat dilarang. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan wa iyyakum bil wal kadhib fa innal kadhiba yahdi lil fujur, bahwa sesungguhnya kebohongan itu akan membawa pelakunya kepada keburukan. Bahkan wa innal fujura yahdi ilan nar, bahwa kejelekan itu akan membawa kepada neraka jahanam. Yajalul abdu yaktibu wal fajr al kadibu hatta yaktubu indallahi kadzaban, bahwa
ketika seseorang itu sudah selalu dengan kebohongannya, Allah akan mencatatnya bahwa dia adalah seorang bohong. Ini satu bahwa di dalam perselingkuhan itu adalah adanya kebohongan. Padahal kebohongan itu ada ulama yang mengatakan ra'sul kadhibu ra'sud dunubu al-kadhibu, bahwa ra'sud dunubi al-kadhibu, bahwa hakikatnya pokok dari sebuah dosa itu adalah kebohongan. Teringat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seseorang sahabat yang masuk Islam, lantas dia ahli jinnah, dia ahli mabuk, kemudian dia pembunuh dan sebagainya. Ketika mau masuk Islam dia bertanya, ya Rasulullah, kira-kira apa yang tidak boleh aku lakukan gitu. Oleh itu. Rasul ketika itu hanya satu yang tidak boleh dilakukan oleh orang itu adalah engkau jangan berbohong gitu. Maka ketika larangannya itu, Rasul tidak melarang engkau jangan mabuk, engkau jangan zina, engkau jangan membunuh, tapi engkau jangan bohong. Maka ketika seorang sahabat yang baru masuk Islam itu, dia mabuk, berpikir dia, bagaimana nanti kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kan gitu. Kalau saya jawab saya mabuk, nanti dia akan dicambuk. Tetapi kalau dia berbohong, saya janji kepada Rasul tidak akan berbohong. Maka ketika itu orang tersebut sudah tidak melakukan zina, sudah tidak melakukan perbuatan-perbuatan keburukan yang lain. Maka oleh sebab itu ada ulama yang mengatakan ra'sud dunubi al-kadhib, bahwa pokok dari sebuah dosa itu adalah kebohongan. Nah, ini dalam perselingkuhan itu pasti yang pertama itu adalah kebohongan. Bahkan kebohongan itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kebohongan itu tanda-tanda orang munafik. Rasul mengatakan ayatul munafikin salasun, idza haddatsa kadzdzaba, bahwa tanda orang munafik yang pertama itu adalah dia berbuat bohong. Bahkan Allah mengatakan sesungguhnya orang munafik itu fidarkil asfal minan nar, bahwa orang munafik itu dia akan ditempatkan oleh oleh Allah itu di neraka jahanam, ya, di neraka yang paling kerak. Neraka itu bagi orang-orang munafik, dan tanda orang munafik itu adalah orang berbohong. Itu jadi perselingkuhan unsur yang pertama itu. Kenapa saya memandangnya tidak boleh, itu karena itu ada unsur kebohongan. Kemudian yang kedua adalah menyakiti. Ada yang disakiti tentunya. Ya, ketika baik laki-laki ataupun perempuan melakukan perselingkuhan, tentu ada yang disakiti. Kalau laki-laki yang melakukan, berarti pasangan hidupnya perempuan itu yang disakiti. Atau sebaliknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab 58 menggambarkan bahwa kata Allah, walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Siapa saja dan siapa saja orang yang melakukan atau menyakiti seorang mukmin atau mukminat bighairi maktasabu, dengan tanpa alasan, kan tidak tanpa alasan, pasangan baik tidak pernah melakukan kejahatan kok disakiti kan gitu. Maka kata Allah faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, dan itu adalah perbuatan yang jahat, kemudian itsman mubina, dosa yang besar. Kemudian wallati takhafuna nusujahunna fa'iduhunna wahjuruhunna bimal madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Nah, ini di dalam bagi wanita yang nusuj saja Allah tidak boleh, ya, tidak boleh memperlakukannya. Perempuan nusuj terhadap suaminya tidak boleh diperlakukan dengan kasar. Apalagi fain atau nakum fala tabu alaihi nasabila. Apalagi kalau pasangan itu dia taat kepada suaminya, fala tabu alaihina, kata Rasul, kata Allah, janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyakitinya kan. Nah, itu ya, jadi itu menyakiti itu suatu dilarang. Salah satunya juga adalah menyakiti pasangan. Kemudian yang ketiga, di dalam perselingkuhan unsur yang ketiga itu adalah
adanya perbuatan perzinahan. Padahal kata Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ya, melakukan zina itu dilarang, mendekatinya saja dilarang. Fala taqrabu, katanya janganlah mendekati. Dan perselingkuhan itu ya mendekati salah satu unsur yang mendekati perbuatan zina. Ya, bagaimana mungkin teman-teman nonton film seperti apa yang dilakukan oleh dua pasangan yang melahirkan, tidak semuanya sebetulnya perselingkuhan itu berakhir. Tapi itu adalah mendekati. Kemudian larangan Allah, kulil mu'minin yaghudduna min absarihim. Jangan harus kata Allah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah kepada umat mukmin itu yaghudduna min absarihim. Mereka harus menjaga pandangan. Nah, perselingkuhan itu kan mereka berarti tidak menjaga pandangan sehingga dia merasa tertarik dengan pasangan lain ya selain pasangannya. Padahal kita diperintahkan oleh Allah itu untuk menjaga pandangan dari orang-orang selain selain pasangan kita. Ya, wa yahfaduna fujurahum dalika azka lahum. Bahkan kita itu harus menjaga kemaluan-kemaluan kita kecuali kepada pasangan kita. Maka perselingkuhan itu ada unsur itu. Maka saya memandang bahwa perselingkuhan itu sesuatu yang yang dilarang agama. Ya, karena ada 3 unsur itu yang biasanya ada di dalam satu perselingkuhan. Jadi, dan hakikatnya juga bahwa hakikat dari perselingkuhan itu mereka melanggar atau tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan. Ya, tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu karena apa? Karena pada hakikatnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat 21 mengatakan, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bahwa hakikat tujuan dari suatu perkawinan itu adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan itu tadi disampaikan juga oleh Ibu pemateri pertama itu, ketika perselingkuhan itu terjadi karena mereka mencari sesuatu yang memang tidak didapatkan di dalam keluarganya. Maka ketika ada perselingkuhan, hakul yakin saya memandangnya bahwa tujuan dari pernikahannya itu tidak tercapai. Sehingga mencapailah sakinah, mencari sakinahnya itu di luar. Ya, mencari mawadahnya itu di luar. Karena apa? Karena tujuan dari pernikahan itu tidak tercapai. Padahal hakikat agung dari pernikahan itu adalah itu. Ya, terciptanya yang keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah yang harus tujuan dari sebuah pernikahan. Dan sakinah, mawaddah, warahmah itu tidak given. Ya, saya memandangnya kalau tadi Ibu menyampaikan bahwa itu harus diciptakan bagaimana kita supaya tidak terjadi keluarga itu. Tidak terjadi perselingkuhan, harus komunikasi dan lain sebagainya. Kalau saya memandangnya itu harus adanya 4T dalam perspektif Islam. 4T itu apa? T yang pertama itu ta'arufan. Tadi disampaikan kita bagaimana memahami dia dari mulai sebelum pernikahan sampai sudah menjadi keluarga kita harus paham, kita harus tahu. T yang pertama itu adalah ta'arufan. Maka ketika sudah tercapai itu, maka harus kita capai lagi yang keduanya itu adalah tafahuman. Kita harus tafahum, kita harus paham gitu. Apa yang tidak disukai pasangan, kemudian pasangan pun harus tahu apa yang tidak disukai oleh kita misalkan. Kemudian setelah tahu apa kekurangannya, kita harus menerima. Tafahum di sana itu harus memahami. Maka kalau setelah tafahum itu muncul, maka apa yang terjadi adalah takoruban. Takoruban itu tadi, apapun kondisi di kantor, tadi kata Ibu disampaikan bahwa kantor itu kadang-kadang berbeda dengan pasangan kita di rumah. Dia lebih modis dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah ta'aruf, sudah tafahum, maka takoruban itu ya merasa dekat saja gitu dengan pasangan itu. Merasa jauh pun ya merasa dekat. Karena apa? Karena tadi proses ta'aruf, kemudian tafahum. Maka yang keempat yang harus kita tumbuhkan di dalam berkeluarga itu adalah tahabuban. Ya, kita harus ketika sudah
tahu, kita paham, kemudian kita merasa selalu dekat, maka tahabub, kita akan sayang sekali sama pasangan kita, kan gitu. Karena itu proses itu harus diciptakan. Karena mawadah warohmah itu, sakinah mawadah warohmah itu tidak given, tidak mesti, tidak semuanya sebuah perkawinan itu berakhir dengan sakinah mawadah warohmah, itu harus diciptakan. Maka untuk menghindari itu sebetulnya, itu kalau kata saya memandangnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah dengan poligami. Yang poligami sedikit saja mungkin nanti mengekspernya nanti kita mungkin di diskusi saja. Kata poligami sendiri ya rasa dari yaitu poli arti banyak tapi berarti laki-laki. Jadi arti dari poligami adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu wanita dalam satu ikatan perkawinan. Bibit Suprapto itu memandangnya seperti itu. Meskipun pada hakikatnya tidak, istilah poligami itu tidak hanya untuk tidak hanya untuk perempuan sebetulnya kalau melihat daerah, karena istilah itu adalah dengan nanti poligini ya dalam arti Arab, dalam Arab itu istilahnya ta'adud al-jawaz ya, ta'adud istilah poligami itu diartikan dengan perkawinan yang dilakukan dengan beberapa pasangan pada waktu bersamaan, meskipun ada batasannya, kata Allah bahwa fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa pernikahan poligami itu adalah 4. Sementara dalam bahasan kali ini tepat adalah istilah poligini sebetulnya. Ya, poligini. Karena kalau poligami itu lebih kepada umum baik laki-laki ataupun perempuan, ketika punya pasangan lebih dari 2 itu dikatakan poligami. Pada poligini yang lebih tepat nah, tetap di apa menggunakan istilah poligami karena memang yang lebih dari satu praktek tengah masyarakat itu lebih dari satu atau lebih kepada sisi sehingga biar poligami. Hakikatnya kalau secara Nispi ada? Iya, Bu. Mohon maaf ya, ini Pak Am mungkin jaringannya masih tidak stabil karena dalam perjalanan. Mungkin bisa ditunggu sebentar untuk Pak Am biar bisa join lagi. Sambil menunggu Pak Am, mungkin kita buka diskusi lagi Pak, bareng sama Ibu Yunita. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Boleh ya Bu dilanjut sambil nunggu Pak Ya, Am. boleh. Tadi ada pertanyaan dari chat, ada dari saudari Sadari.
Bila perempuan diminta oleh pasangannya memilih berpoligami atau bercerai, itu menurut psikologi baiknya seperti apa? Oke, kalau dari sisi psikologi, mungkin ini nanti juga perlu dari Pak Am ya, karena kalau psikologi itu kita tidak menyarankan yang mana yang lebih baik. Jadi itu perlu kita analisis dulu seperti apa masalahnya dari sudut pandang kedua belah pihak gitu. Kenapa diminta memilih bercerai atau berpoligami, itu kan berarti ada faktor penyebabnya kan. Nah, kita harus analisis itu dulu dari kedua belah pihak gitu. Sehingga kita tidak bisa otomatis langsung menyarankan, atau kita tidak memberi saran, maka keputusan itu akan diambil oleh klien atau orang yang datang dan meminta saran pada kita gitu. Kita hanya memberikan konsekuensi, gambaran konsekuensi, dan kita mengevaluasi proses yang terjadi dalam diri mereka dan interaksi dari keduanya gitu. Seperti itu kali. Jadi tidak bisa menyarankan mana yang lebih baik. Oke. Ibu, ada pertanyaan lagi dari saudari Vina Berliana. Pertanyaannya, punten Bu, cara mengetahui apakah itu adiksi atau hilaf bagaimana ya Bu? Oke, biasanya itu kita lakukan setelah misalnya perselingkuhan itu terjadi. Gitu. Setelah perselingkuhan itu terjadi, maka dilakukanlah treatment atau perilaku yang supaya pasangan ini tadi bisa berinteraksi lagi atau berelasi lagi dengan lebih baik gitu ya. Mungkin kan terjadi konflik dan sebagainya, lalu kemudian dilakukan rekonsiliasi gitu ya, bagaimana mereka bisa ngobrol dan berbicara apa yang terjadi, kelemahannya di mana, saling terbuka ya, dan seperti apa seharusnya pernikahan mereka ke depan gitu. Nah, biasanya ini dibantu juga oleh psikolog untuk bisa menjembatani atau memediasi bagaimana mengevaluasi ketidakpuasan dalam pernikahan misalnya yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan. Nah, ketika treatment-treatment itu dilakukan, dalam proses perjalanan terapi itu biasanya kita bisa melihat apakah ada perubahan yang terjadi, lalu kita akan evaluasi lagi gitu. Sekiranya dari insight dari kedua pasangan itu cukup baik terhadap keberlanjutan pernikahan mereka, maka itu bisa kita prediksikan bahwa mereka sudah memahami trik-triknya atau treatment-treatmentnya untuk melakukan ketika ada permasalahan lagi mereka harus seperti apa gitu dinamikanya. Nah, ketika itu adalah adiksi, itu ketika treatment itu tidak berjalan dengan baik atau misalnya salah satu pasangan tidak mau terlibat dalam proses perubahan diri, proses perbaikan diri. Nah, itu mungkin bisa terjadi kembali gitu ya. Atau bisa juga tadi itu kan di faktor yang memfasilitasi perselingkuhan itu bisa juga terjadi kita prediksi dari keluarganya, misalnya ada keluarga yang juga pernah melakukan perselingkuhan, lingkungan dia dengan teman-temannya juga terbiasa dengan perselingkuhan. Jadi ada beberapa faktor-faktor tadi itu perlu diperhatikan gitu, dari faktor demografi, faktor individu, konteks, dan juga relasi. Itu tadi juga perlu dipahami gitu. Gitu mungkin Teh Laila. Baik. Berganti lagi ke saya, Ibu. Mohon maaf. Ya, mangga. Mohon maaf karena ada kesalahan jaringan, Ibu. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Dr. Gigi Leni. Mohon izin bertanya, apa diperlukan pelatihan komunikasi antara suami dan istri agar bisa tercipta komunikasi efektif? Ya. Dari berbagai kasus yang saya temui dan dari riset yang beberapa literatur yang saya baca, komunikasi ini menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Dan ini adalah sebuah skills atau keterampilan, sehingga ini tidak datang atau hadir langsung otomatis, tapi ini perlu dilatih gitu. Nah, karena komunikasi itu adalah jembatan untuk proses rekonsiliasi, proses memecahkan masalah, proses keterbukaan segala macam hal yang terjadi dalam pernikahan gitu, sehingga banyak pasangan suami istri ini belum memahami bagaimana seharusnya
komunikasi itu secara efektif itu bisa dilakukan dan mereka bisa saling memahami apa yang dirasakan pasangannya. Karena kebanyakan pasangan itu belum bisa meningkatkan kepekaan terhadap apa yang dirasakan oleh istrinya. Istri belum bisa merasakan apa yang dirasakan oleh suaminya. Misalnya seperti film Layangan Putus, kita menonton web series itu dari sudut pandang istri. Sudut pandang istri yang disakiti, tentu seperti itu filmnya, jalan ceritanya. Tapi kita juga perlu melihat dari sudut pandang suami atau dari sudut pandang pelakor misalnya ya. Kenapa itu terjadi? Gitu. Sehingga kita tidak otomatis judgmental atau tidak otomatis untuk menilai seseorang itu dari hasil perbuatannya atau misalnya oh suami kita berselingkuh, kita harus bercerai. Gitu. Nah, perempuan seringkali mudah emosional karena laki-laki lebih rasional jelas. Jadi perempuan lebih cenderung emosional. Seperti itu mungkin. Jadi kita harus melihat prosesnya gitu, nggak ngelihat hanya siapa pelakornya atau siapa pelaku perselingkuhannya, tapi kenapa itu menjadi terjadi, dan itu yang harus kita, proses pembelajaran itu yang harus kita pahami. Mungkin seperti itu, Terafida. Oke, baik. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan lagi, bahwa orang punya atau cenderung punya rasa cemas dapat potensi untuk melakukan perselingkuhan. Iya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Iya, itu bagus banget pertanyaannya. Jadi orang yang cemas itu, baik itu dia laki-laki atau perempuan, gitu ya, itu dia akan cenderung mudah ada kecenderungan untuk posesif pada pasangannya, gitu ya. Jadi bergantung dengan pasangannya. Dia akan mudah menjadi khawatir ditinggalkan oleh pasangannya. Nah, karena dia banyak memikirkan kekhawatiran-kekhawatiran tadi, maka cenderung menjadi tidak puas dalam relasi yang terjalin dengan pasangannya, gitu. Nah, seperti dinamika tadi yang saya sampaikan, bahwa ketidakpuasan pernikahan ini tentu akan mengarahkan pada suatu komunikasi yang tidak lancar. Misalnya gini, istri selalu menuntut suaminya harus pulang cepat, sedangkan suaminya misalnya pekerjaannya banyak gitu. Jadi istrinya mudah curiga dengan suami dan teman-teman kantornya misalnya gitu ya, sehingga menuntut harus pulang cepat terus begini. Pasangannya tentu akan merasa tidak nyaman. Pasangannya tentu merasa tidak nyaman. Nah, si istri ini tadi karena misalnya mendapat penolakan dari suami, maka dia semakin merasa cemas bahwa dia akan ditinggalkan. Nah, untuk memvalidasi harga dirinya tadi, kalau dia laki-laki, maka dia harus mencari, maka dia bisa jadi berpeluang mencari orang lain yang bisa memvalidasi harga dirinya bahwa dia bisa mendapatkan kenyamanan atau rasa aman. Seperti itu. Jadi orang yang mudah cemas, maka dia akan merasa tidak puas dengan pasangannya, lalu dia mencari orang lain untuk bisa memvalidasi harga dirinya atau kenyamanannya bahwa dia tidak akan ditinggalkan. Seperti itu. Cukup kebayang ya, Terafida ya? Ya, baik Bu. Jadi tadi ada korelasinya dengan rasa syukur dan husnuzon seperti itu ya Bu ya? Ya. Untuk mengurangi rasa cemas itu sendiri begitu ya Bu? Ya, betul. Salah satunya seperti itu. Iya, baik. Baik, mungkin kita kembali lagi tadi pada pemateri kedua, Pak Amrullah, untuk closing statement dulu. Oh, mangga. Untuk Ibu. Mangga Pak Amrullah untuk closing statement-nya. Ya, terima kasih. Maaf, jaringannya memang tidak kondusif. Pada hakikatnya tadi saya memandangnya bahwa Islam pun tidak membolehkan perbuatan perselingkuhan itu. Ya, meskipun pada hakikatnya poligami dibolehkan. Meskipun berpoligami itu ada dua pandangan ulama yang mengatakan dengan surah An-Nisa ayat 3 itu ada dua perspektif ya para ulama yang mengatakan bahwa pro dan kontra. Meskipun karena terkait dengan berpoligami, fa in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Ayat yang ketiga itu mengatakan boleh menikah 4 jika kalian kemudian jika kalian takut untuk berbuat adil fawahidah 1. Pada hakikatnya hukum Islam itu prinsip perkawinan dalam hukum Islam itu satu sebetulnya. Karena dia ada tidak poligami gitu ya.
tidak lebih dari satu. Karena Allah juga mengatakan masih di dalam surah An-Nisa ayat berikutnya itu mengatakan bahwa 23 kalau nggak salah, berpandangan bahwa keadilan itu kalian tidak mungkin bisa berbuat adil. Jadi saya memandangnya bahwa masih berpandangan bahwa hakikatnya di dalam Islam itu pernikahan itu prinsipnya adalah monogami gitu ya. Itu pun ke alternatif lain jika ya, jika tidak mau menyelamatkan anak yatim, kemudian karena banyaknya korban peperangan ketika itu, Rasul memperbolehkan Allah memperbolehkan menikahi, tetapi tujuannya adalah menyelamatkan anak-anak yatim itu, janda. Bahkan kalau Ghazali misalkan atau ulama-ulama lain, misalkan Muhammad Abduh mengatakan boleh berpoligami, ya. Tetapi bagaimana poligami itu munculnya itu tidak karena nafsu. Kemudian Jamkarsari juga mengatakan bahwa sebagai rukhsah saja sebetulnya. Ya, poligami itu sebagai rukhsah. Rukhsah itu kan bisa diambil atau tidak, ya. Itu. Kemudian Imam Ghazali, Yusuf Qaradawi mengatakan boleh melakukan berpoligami, tetapi jika takut berbuat tidak bisa berbuat adil, maka prinsipnya adalah satu. Bahwa Juhaili lebih ini lagi di dalam Fiqhul Islam wa Adilatuhu, syarat dari syarat poligami itu salah satunya adalah izin dari istri. Hal ini sama dengan apa yang ada di dalam undang-undang perkawinan dan juga KHI. Jadi suami mau melakukan poligami itu harus atas izin peradilan agama, gitu ya. Di sana adalah adanya izin dari istri. Mungkin itu teh. Tapi pada hakikatnya, Bu. Tetapi pada intinya saya mau menggarisbawahi untuk perempuan, kaum perempuan jangan risih dengan istilah poligami, ya. Tapi kadang-kadang ada yang tidak apa-apa diselingkuhi, tetapi ketika di poligami nggak mau, kan gitu. Juga ada beberapa kasus yang memang pernah terjadi, misalkan dulu ada anggota dewan yang sampai ada video itunya, kemudian tapi istrinya ya menerima lagi ketika kembali lagi kepada istri yang sahnya, padahal udah ada video surnya dan lain sebagainya. Tapi ketika di poligami, anti dengan poligami, padahal poligami itu adalah syariat Islam. Ya, tetapi kadang-kadang banyak orang yang memahami yang ayat ketiga surah An-Nisa itu hanya pankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba, padahal tidak digariskan bahwa syaratnya begitu berat. Fa in hibtum ala talilu fawahidah. Maka tadi disampaikan oleh pemateri pertama bahwa ada efek yang buruk dari beberapa penelitian dari poligami. Tetapi apakah poligaminya seperti apa? Ya, mungkin itu. Karena tidak semua akhir dari poligami itu tidak baik juga, gitu. Ya. Gitu mungkin. Ya, Terima baik, kasih. Pak. Terima kasih Bapak atas closing statement-nya. Mohon maaf, ini ada satu pertanyaan mungkin yang tertuju pada Bapak. Boleh Pak ya? Satu ini ada dari Ibu Dian Puspitasari, izin bertanya bagaimana dan mohon sarannya apa yang harus saya lakukan jika suami ingin menikah lagi karena ingin mempunyai keturunan, sementara istri sah belum dikaruniai keturunan dan tidak menyetujuinya jika suami menikah lagi. Apa yang harus saya lakukan karena ini sangat menyiksa psikologis saya sendiri. Terima kasih atas jawabannya. Ini terima kasih ya atas pertanyaannya luar biasa. Padahal itulah yang sebetulnya yang digarisbawahi oleh undang-undang, ya, peraturan undang-undang nomor 1 tahun 74 yang sekarang diperbaharui oleh undang-undang nomor 16 tahun 2019 ya terkait dengan perkawinan itu. Justru itulah ketika yang memperbolehkan suami melakukan poligami itu melalui izin pengadilan itu adalah
Salah satunya istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kemudian istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Inilah yang kompilasi hukum Islam KHI itu pasal 57 justru yang menggariskan itu. Ya, menggariskan bahwa suami boleh melakukan minta izin untuk melakukan pernikahan kembali atau poligami itu karena salah satunya itu tidak mempunyai keturunan. Nah, bagaimana sekarang? Mungkin komitmen tadi ya yang harus keduanya komitmen dari kedua pasangan itu. Karena pada hakikatnya kalau saya mengatakan bahwa perkawinan itu atau mempunyai keturunan itu bukan menjadi tujuan utama dari perkawinan. Kalau saya memandangnya gitu. Ya, memandangnya gitu. Itu mungkin yang perlu adanya komunikasi dan disamakan perspektifnya apakah tujuan dari perkawinan itu meskipun ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan bahwa menikahlah dengan perempuan yang subur gitu ya, mempunyai banyak keturunan dan sebagainya. Itu. Jadi mungkin kalau belum dicoba seperti apa faktornya ada di siapa gitu ya Ibu, apakah mungkin bisa saja belum punya keturunan itu karena faktor suami atau tidak faktor istrinya kan gitu. Nah, ini pertanyaan yang tadi apakah ini karena memang difaktor di ibu atau di suaminya. Kalau udah ada faktor ibu, misalkan ibu yang tidak bisa mempunyai keturunan, mungkin nanti bisa dikomunikasikan dengan suaminya seperti apa. Ya, tapi pada intinya poligami, berpoligami itu salah satu yang syarat yang atau yang membolehkan untuk berpoligami itu izin poligami itu adalah karena si ibu tidak bisa atau pasangan tidak bisa memberikan pasangan istrinya itu tidak bisa memberikan keturunan. Mungkin itu Teh. Ya, baik Pak. Berarti kembali kepada syarat tadi poligami itu sendiri ya Pak ya, tadi termasuk salah satu alasan ya untuk istri tidak memiliki keturunan merupakan suatu alasan untuk dikabulkannya permohonan poligami seperti itu Pak ya kalau di pengadilan. Iya, betul. Nah, di pengadilan. Kembali juga kepada komitmen yang harus dikomunikasikan seperti itu ya Pak ya. Ya, karena memang mempunyai keturunan itu apakah tujuan dari pernikahan itu kan tidak itu kan gitu. Iya. Ya, baik. Mungkin bisa dilengkapi oleh Ibu Yunita terkait secara psikologisnya, Bu, dari pertanyaan Ibu Dian tadi. Ya, kalau dari sisi psikologis mungkinnya memang kalau Ibu Dian membutuhkan bantuan gitu ya, karena secara psikologis sudah sangat mengganggu, itu mungkin lebih baik mendapatkan bantuan gitu. Kemudian kalau menurut saya memang sama seperti Pak Am tadi, mungkin ilmu ya gitu. Kan untuk proses menuju berpoligami itu memang tidak mudah gitu, sehingga kenapa Ibu Budian mungkin belum bisa, karena Budian mungkin belum paham ilmunya, belum siap kondisi psikologisnya gitu. Nah, ini butuh waktu gitu. Sebagai mungkin pasangan atau suami yang baik mungkin ya perlu menuju ke proses ini gitu. Ada proses tahapan proses yang harus dilalui gitu, sehingga ini tidak terburu-buru gitu. Semuanya harus dipersiapkan. Mungkin seperti itu, Teh Rafida. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya Bu Yunita. Iya. Mungkin selanjutnya tadi ada yang raise hand. Kalau saya tidak salah lihat tadi ada Ibu Puput dari UIN Raden Fatah Palembang. Bisa langsung on cam Ibu Puput. Masih ada? Atau sudah berganti ya? Sudah live sepertinya. Oke, baik. Kita lanjutkan saja satu pertanyaan lagi terakhir mungkin ya Bu ya. Enggak? Dijawab oleh Ibu Yunita atau Pak Am, mungkin dilengkapi. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika ada kelompok orang yang lebih memilih pasangannya berselingkuh daripada berpoligami? Bisa demi hartanya agar tidak kemana-mana, atau demi nama keluarga, atau demi jabatannya.
karena fenomena sekarang sudah banyak yang menganggap biasa kehidupan seks bebas. Sebaliknya, mereka justru anti dengan poligami. Kalau menurut saya ya ini sangat ini ya, kita kan sudah banyak ini ya, Islam semakin bisa jadi kita belum paham sepenuhnya tentang Islam gitu ya. Kita harus belajar terus gitu untuk bisa memahami untuk dalam proses pengambilan keputusan itu tidak ikut-ikutan gitu ya, sehingga paham betul dengan penuh kesadaran keputusan-keputusan yang kita ambil, misalnya kita anti poligami, kenapa seperti itu, kita harus membaca dulu, menganalisa dulu, itulah perlunya ilmu gitu, dan perlu kita juga memang perlu tuntunan dari para ulama gitu ya, para berbagai apa namanya tuh lapisan masyarakat yang bisa memberikan contoh dan memberikan ilmu yang baik gitu ya. Tapi kita sendiri juga harus belajar lagi gitu. Apakah misalnya lebih memilih pasangan berselingkuh daripada berpoligami, itu kan mungkin sangat tergantung dari bagaimana lingkungan individu tersebut gitu ya. Apakah dia dibesarkan di lingkungan agama, apakah mereka kenal agama, apakah mereka paham terhadap agama atau tidak gitu, sehingga banyak faktor yang bisa menyebabkan seperti itu, terutama dengan politik media saat ini gitu ya, yang mungkin sangat banyak menggembor-gemborkan gitu, seperti galau gitu kan, galau kalau apa namanya, complicated karena suka dengan pasangan orang lain misalnya, itu kan kita sangat dibanjiri oleh informasi-informasi yang mungkin perlu kekuatan iman yang lebih kuat dan pemahaman agama yang lebih baik gitu. Mungkin seperti itu kali ya Teh. Iya, baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin Pak Am ingin melengkapi, Pak, untuk pertanyaan terakhir kita. Ya betul, karena pemahaman agama itu sangat penting ya dalam hal ini. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa jangan sampai ketika banyak orang yang dia tidak ilfil atau merasa gak ini dengan poligami, tetapi dengan perselingkuhan gak welcome gitu. Padahal tadi yang saya sampaikan yang 3 hal tadi ya, kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh menyakiti, kita tidak boleh ketika tidak boleh berbohong, tidak boleh menyakiti orang, kemudian kita tidak boleh berbuat zina, mendekatinya pun jangan, kan gitu. Itulah yang harus kita pahami, karena dari unsur perselingkuhan itu di sana. Tetapi terkait dengan poligami, pemahaman kita terhadap poligami itu harus utuh ya, harus utuh, tidak hanya masna wasulasa waruba, kita mencari dengan hawa nafsu dan lain sebagainya. Padahal dengan poligami itu syaratnya begitu sulit. Bahkan kata Allah sendiri mengatakan kalian tidak mungkin bisa berbuat adil, kan gitu. Padahal syarat utama di dalam berpoligami itu adalah ta'dilu, itu berbuat adil. Maka pemahaman terhadap agama, terhadap poligami itu harus utuh. Tetapi kalau perselingkuhan, saya memandangnya perselingkuhan itu sesuatu yang diharamkan. Saya mengatakannya gitu. Perselingkuhan itu tidak ada, boleh enggak Islam berselingkuh? Enggak. Karena tadi kebohongan tidak boleh, mendekati perzinahan itu tidak boleh, menyakiti itu tidak boleh. Gitu ya. Jadi perselingkuhan itu tidak sesuatu yang diharamkan. Saya mengatakannya, hakul yakin saya bisa mengatakan bahwa perselingkuhan itu sesuatu yang diharamkan oleh agama, kan gitu. Tapi kalau poligami tidak. Tapi poligami yang seperti apa gitu ya? Poligami yang seperti apa? Kita punya aturan perundang-undangan, punya aturan HKI ya, dengan begitu ketatnya terkait itu. Bahkan Sayyid Sabiq pun mensyaratkan salah satu poligami itu adalah izin istri. Mungkin gitu. Saya ini dengan Bu Yunita ya, bahwa kita harus utuh dulu terkait dengan memahami agamanya seperti apa, tetapi kita satu sama saya memandangnya bahwa kalau perselingkuhan itu tidak boleh, apapun alasannya ya, karena itu perbuatan yang mendekati perbuatan zina. Mendekatinya saja tidak boleh. Ya apalagi tadi yang dipandang bagaimana apa yang terjadi di dalam film Layangan Putus. Wah itu mah kalau saya memandangnya tidak ada ilmunya yang bisa diambil
dari video itu mungkin hanya tahu oh gitu ya yang selingkuh itu dan lain sebagainya. Justru kalau saya memandangnya mungkin seperti itu. Karena ya aurat, diumbar aurat dan lain sebagainya. Mengajarkan, kalau saya memandangnya mengajarkan tidak baik lah. Gitu mungkin Bu Teh. Ya, baik. Punten ke mute. Oke, baik mungkin kalau saya boleh tarik kesimpulan dari jawaban Pak Amrullah dan Ibu Yunita, selingkuh atau poligami itu bukan merupakan pilihan, karena di antara keduanya ada resiko. Nah, adapun selingkuh merupakan kezoliman, bahkan termasuk sesuatu yang diharamkan, dan poligami itu sendiri butuh pemahaman yang utuh, sehingga tidak hanya mengedepankan nafsu, seperti itu ya. Itu mungkin yang dapat saya tarik. Mungkin subhanallah sekali dari materinya Pak Aam, dari Ibu Yunita juga Masya Allah luar biasa materinya. Mungkin next bisa di-share untuk kita bagikan di grup ISFAL Institute Ahad forum ke-10 ini. Semoga bisa bermanfaat bagi peserta yang hadir, juga bagi khalayak lebih luas lagi. Baik, mungkin pertemuan kita hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan, terutama kendala jaringan, khususnya di saya pribadi sebagai moderator, MC, juga tim ISFAL Institute yang lain selama pertemuan kita hari ini. Semoga apa-apa yang kita dapatkan di hari ini menjadi ilmu yang barokah untuk kehidupan kita sampai yaumil akhir. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak kepada peserta yang sudah hadir bergabung dengan kami. Semoga kita bisa bertemu lagi di Ahad Forum ISFAL selanjutnya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yunita Sari, kepada Pak Aam. Sama-sama, Teh Rafida. Mohon Ibu. Ya. Mohon maaf ini jaringannya juga tidak maksimal. Ya, sama-sama Pak. Iya. Alhamdulillah baik. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga saya kembalikan kepada teknis Fi. Oh iya, Teh Rafida, punten. Nanti itu pertanyaan yang belum terjawab, nanti kirim aja ke saya coba jawab. Oh iya. Nanti biar dikirim ke WhatsApp ya. Iya, insya Allah nanti dikolektifkan via WhatsApp. Oh iya. Iya. Hatur nuhun Ibu. Sami-sami. Mangga teknis Fi. Ya, terima kasih untuk Teh Rafida Ramalan sebagai moderator kita pada sore hari ini. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas pemaparan dari narasumber dan antusias para peserta di Ahad Forum hari ini, benar-benar luar biasa sekali. Saya selaku MC dan mewakili seluruh tim ISFAL Institute, mohon maaf karena Ahad Forum banyak kendalanya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dokumentasi dulu sebentar kali ya, bisa di on cam untuk para peserta. Di slide pertama ya, boleh gaya. Kalau itu senyum semuanya. Ya, 1, 2, 3. Lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Nuhun Pak Amrullah, Bu Yunita. Sama-sama Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu. Sami-sami, hatur nuhun sadayana Ya. Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih. Ya,